Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Nurul selaku pembimbing dan juga rekan-rekan peserta diklat CKS tahun 2021 yang sehati dan seperjuangan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mulai awal dari kegiatan diklat calon kepala sekolah sampai dengan pelaporan rencana 3 hari. Bapak Ibu, satu hal yang penting, jangan pernah melupakan bahwa filsafat dari Ki Hajar Dewantara ing Arsa Tulodo ing Madya Mangun Karso dan Tutpuri Handayani yang tersaji dalam logo Departemen Dinas Pendidikan. Baik Bapak Ibu, saya sampaikan di sini kegiatan diklat calon kepala sekolah ini dilaksanakan didasarkan dari peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 tahun 2005 di mana 2007 ada 5 kompetensi keahlian yang harus dimiliki oleh kepala sekolah. Ini dasarnya dari Permendiknas. Ada kepribadian, ada manajerial, ada kewirausahaan, supervisi dan sosial, dan juga ada dasarnya Permendikbud nomor 6 tahun 2018 yang dimana ada 4 hal yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu kepala sekolah. Melakukan memberikan pengalaman belajar terpadu, mengidentifikasi masalah pembelajaran, menentukan strategi penyelesaian masalah, dan juga mampu memimpin dan menggerakkan warga sekolah. Itu dasar pelaksanaan diklat. Diklat calon kepala sekolah ini dilaksanakan ada 4 tahap Bapak Ibu. Ada OJT 1, OJT 2, OJT 1, IST 2, ada OJT 2 dan IST 2. Kita fokus ke OJT 2. OJT 2 ini dilaksanakan ada 3 kegiatan yang harus dipenuhi oleh peserta diklat, yaitu kegiatan rencana proyek kepemimpinan atau RPK. Yang kedua yaitu kajian manajerial yaitu KM, dan juga peningkatan kompetensi atau PK. Ini akan saya jelaskan satu persatu apa yang sudah saya laksanakan pada pelaksanaan diklat kali ini. Kegiatan RPK, KM dan PK ini dilaksanakan di 2 sekolah. Ada sekolah asal saya, sekolah magang 1, yaitu SMK Mahardika Surabaya. SMK Mahardika Surabaya alhamdulillah sudah terakreditasi A, beralamat di Jalan Baratajaya nomor 12 nomor 1 Surabaya. Kompetensinya ada 4 kompetensi kalian, yaitu akuntansi, multimedia, DKV, dan OTKP. Kemudian Bapak Ibu, visi dari sekolah SMK Mahardika bisa Bapak Ibu baca, tidak usah saya bacakan. Kemudian ada hal yang menarik di sini Bapak Ibu, di SMK Mahardika ini adalah sekolah yang paham akan gaya anak muda. Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa sebelum saya kepala sekolah, saya adalah kesiswaan. Saya mencoba gaul dan artinya istilahnya mengayomi anak-anak sehingga anak-anak merasa bangga akan sekolahnya. Dan YouTube SMK Mahardika alhamdulillah subscribernya sebanyak hampir 10.000 subscriber sekarang. Kemudian sekolah magang 2 saya adalah di SMK PGRI 13 Surabaya. Sekolah SMK PGRI 13 Surabaya sama akreditasinya A dan beralamat di Jalan Sidosermo PDK 4E nomor 2 Surabaya. Ini kurang lebih 500 meter dari sekolah saya, dan sekolah ini hampir sama jurusannya juga, hampir sama dengan sekolah SMK Mahardika. Ada BDR, Dinas Bisnis Daring dan Pemasaran, ada TKJ, ada DKV, ada OTKP. Ini visinya sekolah tersebut. SMK PGRI 13 ini di kepala sekolahi teman saya juga, Bapak Sudarmawanto. Dia juga sudah melaksanakan diklat juga. Jadi kita saling sharing bagaimana pelaksanaan diklat. Kemudian karakteristik atau keunikan kenapa saya memilih SMK PGRI 13. SMK PGRI 13 adalah sekolah yang pertama kali melakukan TC Factory. Dia mengadakan MOU dengan PT MIDI Utama Indonesia, yaitu Alfa MIDI. Makanya sesuai dengan AKPK saya, nanti akan saya jelaskan di PK atau peningkatan kompetensi saya. Baik, saya jelaskan yang pertama yaitu pelaksanaan RPK. RPK atau rencana proyek kepemimpinan ini saya laksanakan di sekolah saya, di sekolah magang 1 yaitu SMK Mahardika.
Di sini Bapak Ibu di SMK Mardika, setelah saya identifikasi banyak guru, terutama guru produktif dalam menyampaikan materi pembelajaran ini selalu mengandalkan video. Sudah saya camkan kepada Bapak Ibu guru produktif, tolong jadilah orang yang dibanggakan oleh siswanya, sehingga dari masalah ini Bapak Ibu itu tidak menyampaikan materi praktek itu secara langsung dipraktekkan oleh gurunya, jadi mengandalkan video. Maka dari itu solusi yang dilaksanakan yaitu harus adanya workshop atau meningkatkan kemampuan guru dalam menyampaikan atau mendesain pembelajaran berbasis produk. Di sini saya fokus bagaimana seorang guru itu mampu menunjukkan, mempraktekkan kepada anak-anak dalam proses sampai dengan produk itu selesai, bukan YouTube yang bicara. Itu jadi istilahnya anak bangga pada gurunya karena anak tersebut langsung diajari oleh gurunya, bukan YouTube. Dari masalah tersebut maka akan dilaksanakan workshop. Workshop di SMK Mardika ada 2 siklus. Siklus yang pertama ini dilaksanakan tanggal 9 November 2021. Dengan langkah-langkah tetap saya koordinasi dengan mentor 1, pengawas sekolah, kemudian juga langsung sosialisasi dengan Bapak Ibu guru, terutama guru produktif. Kemudian pembentukan panitia, para wakasek, jadi panitia kecil untuk melaksanakan atau menyiapkan kegiatan workshop tersebut, mulai dari menunjuk narasumbernya ada 2 Bapak Ibu, ada pengawas dari sekolah, yang kedua dari PT, dari perusahaan. Menentukan narasumber, menyusun buku panduan kegiatan, menyelesaikan surat menyurat, kemudian menyiapkan ruangan workshop. Kemudian yang selanjutnya adalah menyusun instrumen. Instrumen ada 5, Bapak Ibu sudah ketahui, ada monitoring pelaksanaan, peningkatan kompetensi, evaluasi hasil kegiatan, dampak keberhasilan pembelajaran, yang terakhir yaitu pencapaian student well-being. Kalau sudah disiapkan, maka akan dilaksanakan pelaksanaan workshop di siklus 1. Di siklus 1, dari hasil Monef diketahui ada 4 guru yang masih belum mampu mendesain pembelajaran dengan baik, dan di sini saya fokus ke yang dampak keberhasilan pembelajaran ini masih sangat rendah. Jadi anak masih kurang puas terhadap penyampaian materi oleh Bapak Ibu guru di kelas. Maka dari hasil ini maka kita akan melaksanakan atau merencanakan di siklus kedua. Di siklus kedua ini nanti kita laksanakan tanggal 23 November dan pematerinya adalah pengawas. Fungsinya apa? Pengawas untuk pemantapan sekaligus presentasi. Jadi Bapak Ibu guru produktif presentasi ke depan untuk menunjukkan apa yang sudah dikerjakan pada rentang siklus 1 dengan siklus yang kedua. Nah, dari hasil Monef ini ternyata ada peningkatan, alhamdulillah. Kemudian juga saya fokus ke dampak keberhasilan. Ini sangat signifikan. Anak-anak merasa puas karena gurunya secara langsung mengajarkan proses praktek pembuatan produk. Di sini kita lihat Bapak Ibu deviasi antara siklus 1 dan siklus 2 ada peningkatan, sehingga di sini dapat dilihat Bapak Ibu kegiatan RPK atau workshop di SMK Mardika ini yang pertama meningkatkan kualitas kompetensi kepala sekolah, yang kedua meningkatkan kemampuan guru dalam mendesain pembelajaran, yang ketiga siswa mampu semangat dan berprestasi, dan yang keempat tujuan utama yaitu kebahagiaan siswa menjadi tercapai atau terwujud, student well-being. Itu adalah senjata kita dalam promosi sekolah. Waktu kurang 5 menit. Student well-being, Bapak Ibu, saya fokus dalam promosi sekolah saya. Sekolah anak kita layani dengan baik, karena anak adalah marketing utama dalam menyampaikan informasi dari dalam sekolah. Jadi bukan lagi pakai brosur, tapi anak, ayo mengajak teman-temannya ke sekolah. Bapak Ibu yang, nah ini tujuannya. Ada 4 tadi yang saya sampaikan, terakhir di sini student well-being. Yang selanjutnya Bapak Ibu, yaitu pelaksanaan kajian manajerial. Pelaksanaan kajian manajerial ini dilaksanakan di 2 sekolah, yaitu sekolah magang saya SMK Mardika dan sekolah magang 2 yaitu SMK PGRI 13 Surabaya. Yang setelah kita kaji atau setelah saya kaji, fokusnya ada satu hal yang sangat penting di sini, yaitu 2 sekolah ini istilahnya hubungan dengan DUDI atau dengan Dudika masih sangat rendah.
Kalau di SMK Mardika ada tiga standar yang masih kurang, yaitu proses pengelolaan dan juga sarana. Dan kalau di SMK PGRI 13 itu dari standar proses dan tenaga pendidik. Nah, dari kajian tersebut banyak potensi dan tantangan. Rekomendasi yang saya sampaikan, yang saya tulis di laporan ini untuk SMK Mardika dan SMK PGRI 13, artinya rekomendasinya lebih instan lagi dalam berhubungan atau bekerjasama dengan pihak Dudika. Itu kajian manajerial. Ini hasilnya Bapak Ibu. Dari kajian manajerial atau KM, calon kepala sekolah ini dapat menganalisis potensi dan tantangan. Jadi di sekolah kita berdasarkan SNP sekolah, kita bisa menganalisis potensi dan tantangan yang nanti akan kita berikan rekomendasi. Itu tadi yang saya sampaikan tadi, rekomendasi kepada sekolah asal dan sekolah magang 2 saya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, pelaksanaan peningkatan kompetensi. Peningkatan kompetensi ini dilaksanakan di sekolah magang 2, yaitu SMK PGRI 13 Surabaya. Kenapa kok saya di SMK PGRI 13 Surabaya? SMK PGRI 13 Surabaya telah melakukan MOU dengan PT Alfamidi. Ya, jadi di situ anak-anak sudah di situ ada semacam ruangan atau gedung yang memang disiapkan oleh Alfamidi untuk istilahnya selling, penjualan. Plus juga Alfamidi akan memberikan materi kurikulum di SMK PGRI 13. Tapi yang sangat kurang Bapak Ibu, ternyata gurunya belum pernah magang di Alfamidi. Itulah yang menjadi kekurangan SNP tadi. Ada standar pendidik dan pendidikan yang masih kurang tadi di kajian manajerial. Jadi gurunya yang belum magang. Karena di MOU itu selain merekrut, selain itu juga ada merekrut alumni, juga ada magang guru di Alfamidi. Nah, dari apa yang saya lihat, saya observasi, saya wawancara dengan kepala sekolah, nanti kedepannya di SMK Mardika itu masih mempunyai koperasi kecil Bu, 3x3 meter. Nah, nanti rencananya ini sudah saya sampaikan ke pihak yayasan, nanti kita akan placing atau memindahkan. Rencananya nanti akan dibuat konsepnya toko di depan sekolah, dan itu melayani baik dalam siswa atau dari dalam maupun dari luar. Nah, juga untuk pengembangan kewirausahaan, maka produk-produk dari SMK Mardika bisa dijual lewat toko tadi. Kalau kita kenal ada CK, Circle K, rencana saya mau jadi CM, Circle Mardika. Jadi Mardika yang berputar. Itu untuk proses kewirausahaannya. Rencana saya seperti itu. Baik Bapak Ibu, itu tadi laporan RTL saya, ada RPK, KM, dan PK. Insya Allah tidak ada sesuatu yang dibanggakan kita semuanya, tapi ini kita kebersamaan kita, ilmu adalah yang utama. Semoga ini mengimbas ke rekan-rekan kepala sekolah yang lain. Semoga SMK di kelas K lebih berkembang dan lebih maju lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.